Halo teman-teman, hari ini saya akan berbagi bagaimana cara membersihkan gitar. Ya, di sini saya punya gitar Cowboy 3/4 di mana terlihat bersih, tapi memang tetap harus dibersihkan karena kotoran-kotoran itu tidak tampak mata. Ini kondisi gitarnya ya. Ini kondisi gitarnya. Nah, nanti saya akan membersihkan menggunakan dua alat ini. Yang pertama BKS Polish. Ini kena body nggak apa-apa, kena senar juga nggak apa-apa, jadi aman. Kemudian ada lemon oil. Nah, ini untuk menyegarkan setelah dibersihkan, disegarkan, seperti bridge selah-selah ini ya, dikasih oil sedikit gitu ya, supaya ketegangan senarnya itu tidak terhalang dengan kotoran. Oke, jadi ada 3 bahan sama lap ya, lapnya lembut, lap halus ya. Ini kita akan mulai untuk pembersihan gitar kita di hari ini. Oke, saya ditemani oleh Cherry kucing dan juga ada Milo. Baik teman-teman, yang pertama saya lakukan adalah mengendurkan dulu senarnya ya. Hati-hati senarnya jangan sampai salah putar, supaya nggak jadi kekencangan kalau salah putar. Yang bagian bawah apa, yang bagian atas apa, sehingga tidak putus ya. Nah, ini saya kendurkan. Kenapa harus dikendurkan? Supaya kita leluasa dalam membersihkan gitarnya. Ini nggak usah dikendorin sampai habis, sampai lepas. Yang penting kendor, dan kita bisa sedikit untuk meregangkan ya, senarnya supaya nut di sini bisa kena bersih. Oke, ini kita geserkan ke sini, ini kita geser ke sini, ini 3 geser ke sini. Jadi 3 senar di atas digeser ke bagian atas, terus 3 senar di bawah kita kumpul di bagian bawahnya ya. Nah, ini di bagian bawahnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada kotoran-kotoran ya, dan juga mungkin kalau fretnya kelihatan agak kotor, kita coba bersihkan ya. Nah, oke, ini kita ginikan nih, diselipkan ya di sini ya. Nah, oke, sekarang kita coba bersihkan. Oke, langsung kita semprot menggunakan BKS Polish ya. Kita teman-teman bisa lihat hasilnya nanti ya. Semprotkan saja secukupnya. Kemudian kita ambil lap tadi. Nah, kita lap dulu bagian headnya, bagian kepalanya. Ini terlihat simpel teman-teman, tapi fungsi dari membersihkan ini sangat luar biasa sekali ya. Pasti debu-debu ini menghalangi pergerakan senar kan goyang-goyang. Nah, kalau sudah bersih, boleh sekali lagi kita taruh ya kan ya, baru kita gosok lagi dengan kain lembut ya, kainnya lembut. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat perubahannya setelah dibersihkan ya. Dia langsung terlihat cerah, dia langsung terlihat segar. Oke, sekarang di bagian fretnya ini ya, di bagian fretnya ini seperti ini. Sekarang kita semprot nih. Oke. Ya. Nah, kita semprot dulu, kemudian kita lap ya. Kita lap di sudut-sudut fret ini, jangan lupa untuk dilap nih teman-teman. Teman-teman sudah bisa lihat perbedaannya. Dia lebih bersih langsung, terus warna kayunya jadi lebih kelihatan. Kan warna kayunya jadi lebih kelihatan. Oke, nih ya kan teman-teman. Ya, fretnya jangan lupa digosok-gosok. Oke. Nah, jadi sustain gitarnya nggak hilang. Nah,
kalau yang ini ada kotoran ini boleh deh kita coba ya. Saya juga mau coba nih gimana, apakah bisa hilang nih kotoran di nutnya ini. Kita korek-korek dulu ya teman-teman. Oh ternyata memang agak rumit nih, tapi bisa kali ya sedikit-sedikit, paling enggak nggak terlalu kotor kan. Nah ini untuk bagian headnya. Sekarang kita masuk ke bagian bodinya ya teman-teman. Nah ini bagian oke. Nah ini bagian bodinya. Oke, ini ada gitar saya F310 tadi habis saya bersihkan juga. Ya, ini kan senarnya kita boleh geser ke sini, kita boleh geser ke sini teman-teman, tapi dikendorin ya. Nih, kita bisa lihat kondisi fretnya yang ini juga kotor ya. Sekarang kita semprot nih. Langsung aja. Nih. Oke, kita gosok. Ya, bahan BKS Polish ini teman-teman gak usah takut ya, dia tidak merusak kayu, tidak melembabkan karena dia langsung kering. Nah, memang ada jenis cairannya khusus, nggak bisa sembarang. Kalau mungkin dulu kita bersihkan yang penting pakai alkohol, pakai minyak, itu nggak disarankan untuk zaman sekarang ya, karena banyak kendalanya. Dia bisa tertinggal di nih kainnya nih kan, terlihat kotor teman-teman. Lihat kotor, padahal tadi dilihat gitarnya bersih-bersih aja, tapi ternyata kotorannya nggak terlihat. Oke. Nah, kayu bridge-nya juga menjadi lebih hitam, menjadi lebih kedap. Warna kayunya semakin jelas terlihat. Oke. Nah, sekali lagi ya teman-teman, boleh nih. Oke. Sekali lagi boleh untuk memfinish kan. Nah ini teman-teman bisa lakukan 1 bulan 1 kali. Nah untuk di bagian bodi samping juga boleh. Nah ini loh, kalau ada ininya nggak apa-apa selama tipis-tipis aja ya, terus langsung dilap. Oke, karena cairannya ini aman, cuman jangan sengaja disemprotkan begini, pasti rusak dong. Oke, kemudian bagian bodi belakang juga ya. Nah ini moisturizer, jadi dia memberikan kesegaran buat kayunya itu gitu. Nah gitar-gitar teman-teman juga jadi terlihat lebih kinclong. Ini di bagian belakang necknya juga ya. Nah ini bisa dikasih ya teman-teman ya. Nih ada baut yang, nah kalau kita membersihkan ternyata kita mendapati nih teman-teman yang bisa perhatikan, oh ternyata gitarku bautnya ada yang mau copot. Ini kelihatan nggak sih nih ya kan, ternyata mau copot, saya nggak tahu. Oh kok bisa ya, berarti ada momen saya lupa. Nah kalau kita membersihkan seperti itu, kita jadi tahu kondisi gitar kita seperti apa. Oke teman-teman, setelah kita memberikan membersihkan dengan cairan BKS tadi ya kan, sekarang kita masuk ke cairan lemon oil. Nah cairan lemon oil ini menyegarkan, memberikan aroma yang enak, jadi gitarnya tuh nggak bau apek gitu ya. Nggak. Ini tulisannya cleaner and conditioner, membersihkan dan conditioner itu apa kalau kalau di rambut ya, melembutkan kali ya, kurang lebih kayak gitu ya. Kita tetes saja sedikit-sedikit. Nah nggak usah terlalu banyak karena dia ini sifatnya minyak ya. Kalau ini tadi cairan pembersih seperti cairan air biasa, nah kalau ini minyak teman-teman. Oke, nih kita bisa gosok pakai jari dulu. Nah baru kita bersihkan lagi, jadi double pembersihan bodi gitarnya, jadi lebih enak ya, lebih enak dipandang, segar. Ini aromanya di saya udah kecium teman-teman, dia keciumnya lebih segar ya. Nah oke.
Ini bodinya udah bersih. Oke, kita bisa pakai lap. Nah, kalau oil tadi jangan diteteskan di sini ya teman-teman, bahaya. Sisa membersihkan di depan aja tadi boleh dilap-lap ke sini. Ya. Nah, kenapa ini harus dilap? Biasanya di sini nih ada debu-debu yang nggak kelihatan sehingga potensio ini bisa gresek gitu ya. Gresek itu salah satu faktornya ya karena kotor. Oke, teman-teman. Ini kondisi bodinya sekarang ya. Nah, ini kondisi bodinya. Oke. Nah, sekarang wah, tuh kelihatan kan lebih clean. Oke, sekarang saya coba untuk membersihkan senar teman-teman. Ini nggak usah kita kencangin, kita kembalikan dulu di sini. Oh, sebelumnya kita kasihkan dulu oil ke bagian necknya ini ya. Oke, kita kasih oil ke bagian necknya ini. Set, gitu aja. Baru kita gosok-gosok pakai jari. Ini wangi teman-teman. Nah, luar biasa teman-teman. Necknya langsung bersih, terlihat segar. Walaupun gitar kita tuh gitar biasa aja, tapi kalau dibersihkan seperti ini, wah, jadi terlihat seperti gitar luar biasa. Oke. Nah, untuk membersihkan senar teman-teman, ini kembalikan ke sini. Oke. Kembalikan ke sini. Jangan sampai terbalik ya. Oke, kembalikan ke sini. Sorry, agak susah nih karena udah kepelintir ya. Nah, caranya bagaimana teman-teman untuk membersihkan senar? Yang pertama, kain kita tadi kita masukkan di bawah senar ya. Jadi kita selipkan di bawah senar. Kemudian cukup semprot pakai BKS polish ya. BKS polish semprot. Nah, baru kita ginikan, kita angkat, baru kita ginikan. Oke, angkat, kita bersihkan. Nah, sehingga senar di bagian bawah itu akan ikut bersih juga. Oke teman-teman, itu adalah cara saya dalam membersihkan gitar.